Pokoknya 9 Desember, insya Allah nanti gubernur terpilihnya Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Denny Indrayana dan pasangan wakil gubernurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita ingin mencecar seorang dalam Dicecar, dialog cerdas secara refli. Dia mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, pernah juga bekerja di pusat kekuasaan istana sebagai anti mafia. Dulu ada tim anti mafia zaman pemerintahan SBY. Dan juga merupakan profesor hukum tata negara. Dia adalah Profesor Denny Indrayana. Halo, Prof. Denny. Ya, Pak. Apa kabar? Baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Bung Denny aja ya. Silakan, Bang. Jadi Sobat RH sekalian, kalau Bung Denny panggil saya Bang itu karena memang pertama saya lebih tua, kedua saya lebih dulu masuknya di Fakultas Hukum UGM. Tetapi beliau lebih dulu semuanya, doktornya lebih dulu, profesornya sudah duluan. Saya malah belum jelas ya. Tapi sekarang ini lebih gawat lagi. Kenapa? Tidak hanya soal gelar akademik, rupanya beliau sedang mengejar kontestasi sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel ya. Kalau ingat tuh ada dulu namanya Kota Baru, gunungnya Bamega. Nah, beliau ini kelahiran Arafik. Kelahiran Kota Baru maksudnya. Bung Denny, ini ya, tidak ada hujan, tidak ada panas, tiba-tiba nyalon gubernur Kalimantan Selatan, itu apa alasannya? Jadi kita langsung ke the point aja. Ya, ada dua kata kunci yang saya selalu tertarik dan merasa perlu untuk berkontribusi, Bang. Sebagai akademisi, kata kuncinya adalah konstitusi. Itu sebabnya kita sama-sama masuk Departemen Hukum Tata Negara. Abang yang mulai tentang presiden, saya ikut-ikutan. Bang Refli ini guru saya nulis, guru saya macam-macam lah. Terutama juga cara bicara dan saya berarti guru yang baik. Kenapa? Karena muridnya melampaui gurunya. Itu kata kunci yang pertama, Bang. Sebagai konstitusi, sebagai yang bergerak juga di bidang civil society, LSM, kita punya pusat kajian anti korupsi, punya Indonesian Court Monitoring. Ya, kata kuncinya korupsi. Dan melihat Kalimantan Selatan ini adalah bagian dari Indonesia, tempat saya lahir, dan saya sampai SMA di sana. Dan potret persoalan Indonesia, terutama dari sisi bagaimana good governance, menerapkan sisi-sisi hukum tata negara ke dalam pemerintahan, dan juga tadi semangat anti korupsi itu betul-betul menantang juga di daerah kelahiran saya. Jadi setelah ditimbang, setelah dihitung, setelah berdiskusi dengan keluarga, terutama istri, ibu saya, anak-anak, bismillah lah. Ini bagian dari ijtihad politik untuk coba bergerak lagi di dua kata kunci itu. Konstitusi, terutama untuk good governance-nya, dan anti korupsi. Orang bilang bahwa no candidacy, no money, ya kan begitu ya? Atau dibaliknya, no money, no candidacy. Itu bagaimana menjawab rumor-rumor seperti ini bahwa mana ada yang namanya makan siang gratis, no freelance. Kalau kita ngomong tentang korupsi, bagaimana? Nah, gitu. Di lapangan itu konkret. Sayangnya salah satu buah atau hasil dari pemilihan kepala daerah kita secara langsung itu dari waktu ke waktu, termasuk juga pemilihan umum legislatif, dan saya khawatir juga pemilihan presiden, itu ada vote buying-nya, ada politik uangnya, dan ada candidacy buying-nya, pembelian tiket dari partai politik.
kalau saya ketemu dengan beberapa pemilih, salah satunya yang diucapkan dalam bahasa Banjar, bahasa Kalimantan Selatan, kada berduitan kada mau menang. Artinya kalau nggak ada uang nggak bisa menang. Ya itu menjadi tantangan tersendiri, Bang. Kita melakukan edukasi politik, melakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana menghadapi politik uang itu ya dengan merekrut relawan yang paham bahwa memang tidak ada niatan untuk masuk permainan itu, dan ini ya memang tidak mudah karena rupanya 3 pemilu terakhir itu makin parah kondisinya. Jadi 2009 ada rekan yang ikut pileg, dia bilang masih bersih. 2014 ada mulai muncul dia harus ikut main. 2019 lebih mahal lagi. Jadi memang ini persoalan yang makin menantang, dan izinkan saya untuk mengatakan sekarang saya ada di dalam dan berusaha keras untuk konsisten dengan semangat anti korupsi. Saya sudah mendapatkan surat tugas dari Partai Demokrat tanpa sepeser rupiah pun. Saya sudah mendapatkan surat rekomendasi sementara dari Partai Gerindra juga tanpa sepeser rupiah pun. Saya mempunyai relawan-relawan yang luar biasa, sangat militan. Jangankan saya ngasih uang, mereka yang ikut nyumbang membuat kaos, membuat masker dan lain-lain. Jadi tidak ada yang impossible, tapi memang harus agak ekstra kerjanya karena memang tadi modalnya bukan dengan kekuatan uang, tapi dengan semangat yang lain membangun. Ya, tadi dikatakan bahwa yang sudah pasti Partai Demokrat ya. Partai Demokrat itu 3 kursi di sana kan? Betul. Kemudian Gerindra 8 kursi, tapi ada pernyataan sepertinya masih sementara tuh Gerindra, artinya at any time bisa dicabut tuh. Ya, atau sejauh mana? Politik sampai terdaftar di KPU baru pasti kan. Kalau belum terdaftar baru jahit baju calon saja masih bisa ganti besoknya kan. Pendaftaran kapan terakhir? Kalau menurut jadwal di KPU kan 4 sampai 6 September, masih 1 bulan lebih lagi. Dan tentu saja sebagaimana kita tahu, walaupun sudah digadang-gadang sebagai calon wakil presiden, sudah ukur baju, sudah jahit baju, bisa ganti kan. Jadi memang kapan Bung Denny dicalonkan sebagai wakil presiden? Oh, maksudnya profesor yang lainnya ya. Oke, sorry, saya terlalu imajinatif ya jadi. Di Kalimantan Selatan itu gubernur sekarang Pak Sahbirin, wakil gubernurnya Rudi Resnawan. Sehari 2 hari sebelumnya sebenarnya posisinya terbalik, Rudi Resnawan yang gubernur, Sahbirin yang wakil gubernur. Tapi begitu surat rekomendasi keluar, ya posisinya terbalik di antara 2 orang itu, dan banyak kejadian-kejadian yang last minute berubah, sehingga memang kita harus siap mental dan harus tidak ada kata lain selain kerja keras. Kalau yang tidak dengan kekuatan uang ini, ya kekuatan kita ya ikhtiar, komunikasi politik dengan semua partai, dan buktikan bahwa memang kita punya hasil survei yang dapat diadu, dapat dijual kepada partai-partai. Jadi kalau nggak punya logistik, kita pakai logis, pakai kekuatan penjelasan argumentatif kita, punya survei yang bagus, kita layak jadi kandidat. Wah, luar biasa. Tapi tadi kalau misalnya tiba-tiba hari H jegreng, ya kan apapun bisa terjadi kan. Tadi dibilang tidak ada yang impossible ya kan. Impossible is nothing kan kata Nike. Ya. Tapi kan termasuk berarti bisa juga dong. Bisa juga tiba-tiba nothing impossible juga menjelang hari H tiba-tiba dicabut rekomendasi itu. Itu ya, bagaimana mengantisipasinya? Tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja sudah dapat rekomendasi, kemudian karena akrobatik politik itu terjadi di tahun 2015 kemarin. Ada salah satu kandidat di Kalimantan Selatan pemilihan gubernur yang saya dengar sudah mendapatkan rekom, tapi akhirnya diborong
partainya oleh kandidat yang lain, sehingga dia nggak punya tiket lagi. Dan hal demikian terjadi di banyak tempat, saya pikir tidak hanya Kalimantan Selatan, karena ada kekuatan modal dan bagian dari strategi dari para kandidat yang punya uang kuat, kemudian berpikir memberikan tiket kepada calon yang mereka anggap lebih mungkin mereka menang. Dan kalau kemudian yang kuat ini bisa dikeluarkan dari arena pertarungan, permainan, kontestasi, ya dengan menghilangkan tiket. Nah, saya tentu saja mengantisipasi itu sekali lagi dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan. Satu, biasanya semua partai akan lihat hasil survei. Dan hasil survei tidak bisa diolah dalam artian yang kita hadirkan memang apa adanya saja, itu ya dengan kerja keras. Jadi sekarang relawan kami ada di semua kabupaten kota dan seterusnya, lakukan langkah-langkah sosialisasi. Hanya itu yang bisa dilakukan di samping komunikasi politik. Kebetulan mungkin juga ada garis tangan dari yang di atas, semacam takdir politik begitu. Saya punya hubungan relatif lebih dekat dengan Pak SBY yang masih memegang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sehingga insya Allah rekomendasi tetap akan diberikan kepada kami. Dan Pilpres 2019 kemarin, sebagaimana publik ketahui, saya juga berkesempatan untuk menjadi kuasa hukum Prabowo Sandi. Dan itu artinya komunikasi dengan Gerindra melalui Ketua Umum Prabowo Subianto juga sudah terjalin sebelum proses Pilgub Kalimantan Selatan ini. Jadi mudah-mudahan dengan komunikasi silaturahim yang sudah ada sebelumnya, langkah politik ini juga terbantu. Kalimantan Selatan adalah provinsi di mana pasangan Jokowi Ma'ruf Amin kalah, ya kalau tidak salah ya, kalah. Ya, betul. Artinya kalau kita lihat politik lokal ya, lokal politiknya ya, iya. Itu kan pasti ada kepentingan dong istana untuk untuk menanamkan pengaruh di Kalimantan Selatan. Kalau Bung Denny kan dikenal orang yang tidak dekat dengan kubu Jokowi Ma'ruf kan, apalagi menjadi lawyernya Prabowo. Tapi di sisi lain Prabowo sekarang sudah masuk kabinet juga. Jangan-jangan diminta juga tolong dong di-remove Denny Indrayana, begitu. Itu bagaimana? Ya, semua kemungkinan ada, Bang Refli. Tapi yang pasti memang kalau lihat Kalimantan Selatan di 2014 Prabowo juga menang, dan 2019 Prabowo Sandi lebih tinggi malah. Ini ketiga setelah kemenangan Prabowo Sandi di Aceh, Sumatera Barat. Yang ketiga adalah Kalimantan Selatan. Bagaimana politik hukum nasional mewarnai pemilihan gubernur Kalsel, ya macam-macam analisisnya. Tapi tentu saja kalau ada komunikasi di tingkat elit tentang siapa yang menjadi calon gubernur, itu bagian dari tantangan tadi lah. Saya terus berkomunikasi dengan Pak Prabowo, dengan Pak SBY, dengan ketua umum partai. Hampir semua ketua umum partai kami komunikasi dengan sekjen-sekjennya, hampir tiap hari bahkan. Saya terus merawat itu dan menjelaskan bahwa ini tentu saja ada preferensi politik dari masing-masing partai. Yang saya harapkan adalah diberikan ruang yang cukup, ruang objektif yang cukup bagi saya untuk ikut membangun daerah saya, karena Kalimantan Selatan ini sangat kaya, Bang. Batu bara, sawit, macam-macam. Ada intan dan seterusnya. Di samping kayu tentu, tapi sudah mulai habis. Dan sayang kalau tidak dikelola dengan manajemen yang amanah, manajemen yang anti korupsi. Dan itu yang saya pikir bisa juga membantu Pak Jokowi kan, untuk kemudian melaksanakan program-programnya. Jadi tidak semua harus diperhadapkan. Saya tentu saja akan punya kesamaan pikir dengan presiden manapun untuk mensejahterakan rakyat Kalimantan Selatan. Tapi kita pahami ya, di Kalimantan Selatan itu ada raja-raja tambang ya. Dulu saya juga pernah berapa tahun yang lalu ke sana, bukan investigasi ya, mereport soal peti. Peti itu kan penambangan liar, itu istilahnya apa? Kenapa disebut peti ya? Penambangan ilegal ya, penambangan ilegal disebut peti.
Dan itu sudah rahasia umum tuh, hutan-hutan mulai gundul, peti-peti ada di mana-mana, dan raja-raja tambang itu adalah kontributor bagi politik Jakarta, kan begitu. Dan kalau Jakarta aja dia bisa berkontribusi, kecil loh, kalau cuma daerah doang. Gimana, Prof? Ya memang mengkhawatirkan kalau pemilu kita dikuasai oleh kekuatan modal yang koruptif. Karena itu yang coba saya tawarkan adalah ya iklim investasi tetap tidak bisa dihindari dong. Nggak mungkin kita menutup pintu investasi kepada orang-orang yang ingin menambang atau melakukan penanaman modal di Kalimantan Selatan di Indonesia. Tapi tentu saja kan aturan mainnya harus ditaati juga, kelestarian lingkungan dan seterusnya. Kalau terkait dengan pertambangan ilegal, kami pada saat menjadi Satgas Sekretaris saya waktu itu, Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum 2009-2011, ya turun ke Kalimantan Selatan salah satunya untuk menertibkan tambang-tambang liar itu. Jadi ini bukan isu yang baru bagi saya kemudian masuk ke Kalimantan Selatan dan mencoba untuk mencari tata kelola pertambangan yang lebih baik lah. Tentu saja pelaksanaan pasal 33 bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk berat kemakmuran rakyat itu perlu diejawantahkan dengan lebih konsisten dan tantangannya tentu saja banyak karena memang di lapangan ini banyak isu tentang lahan, tumpang tindih, bagaimana kemudian tata kelola lingkungannya, bagaimana kemudian terkait dengan di daerah, banyak sekali isu yang memang bisa diperbaiki dalam masalah tambang ini dan saya ingin hadir dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua karena itu yang penting bagaimana bisnis bisa berjalan dengan baik, menguntungkan bagi pengusaha penambang tapi juga memberikan kontribusi kesejahteraan bagi rakyat Kalimantan Selatan. Dan itu yang masih perlu diperbaiki di lapangan. Ini potensi untuk katakanlah bergeser di last minute ini kan sudah jamak terjadi, apalagi kalau duit sudah berbicara. Dan saya pahami kalau tidak salah ini akan head to head ya untuk sementara. Sekarang incumbent itu gubernur sekarang Bapak Sabiri Nur. Beliau mencalonkan lagi dan belum ada yang lain yang mendeklarasikan maju selain saya. Kemungkinan head to head ada walaupun tidak tertutup juga kalau ada muncul calon ketiga dan kita lihatlah nanti bagaimana. Yang pasti bagi saya siap untuk head to head ataupun ada 3 pasangan calon karena bagi kami yang penting bukan melawan siapa tetapi bagaimana merebut hati pemilih Kalimantan Selatan, regardless. Ini kan kuncinya kan di Prabowo berarti kan. Saya memahami kalau Demokrat pasti tidak akan bergeser lagi. Tapi kan bukan determinan faktor kalau satu tok kan. Gerindra dengan 8 kursi jauh lebih determinatif ya, walaupun belum cukup ya. Nah, sejauh mana bisa pegang Prabowo? Karena jangan lupa sekarang Pak Prabowo ini di pusaran kekuasaan sedang dilus-lus oleh Pak Jokowi juga sekarang. Ya, diberikan kepercayaan lumbung pangan ya, food estate dan sepertinya mulai dimunculkan ke permukaan. Artinya kan ada hubungan yang membaik. Kita tahu lah the ruling party-nya siapa. The ruling party kemana? Ruling party kalau yang sekarang PDI Perjuangan itu masih ke incumbent petahana. Meskipun ada kemungkinan juga bisa mengajukan calon sendiri karena petahana Golkar itu mengajak nomor 3 PAN. Jadi nomor 2-nya itu PDI Perjuangan sebenarnya. Yang diajak sebagai wakil justru partai nomor 3, Partai Amanat Nasional. Sehingga ada kemungkinan PDI Perjuangannya justru keluar dalam bentuk poros ketiga, tapi ya kita lihatlah bagaimana dengan Pak Prabowo. Saya dulu tidak bisa memastikan. Yang saya bisa pastikan saya komunikasi terus dengan beliau. Kami sudah beberapa kali bertemu
bahwasanya beliau memberikan surat rekomendasi sementara karena memang harus mencari koalisi lagi dan siapa wakil gubernur itu wajar saja secara proses politik. Di sisi lain yang juga saya harus jaga dan hormati adalah usulan teman-teman di daerah, jadi DPD Gerindra Kalsel, DPD Demokrat Kalsel, karena ini kan prosesnya juga secara mekanisme melalui pengusulan di provinsi. Jadi kalau di DPD Demokrat itu ada Pak Rusian ketuanya dan kepengurusan Demokrat. Kalau di Gerindra itu ada Haji Abidin, ketua DPD Gerindra Kalsel dan kepengurusannya yang juga terus kami berkomunikasi. Hampir tiap hari saya bertemu dengan beliau-beliau, mencoba merawat asa dan visi misi untuk membangun Kalimantan Selatan, sering disebut juga sebagai Banua, untuk kita lebih amanah sehingga bisa mensejahterakan rakyat secara lebih merata. Iya, tapi kan kita tahu bahwa last word-nya tetap di Prabowo sendiri kan, walaupun mau jungkir balik pengurus daerah itu. Itu apa ininya, kompensasi kepada Gerindranya, wakil ya? Atau gimana? Wakil ya, sudah ditentukan? Sementara ini yang kita bisa sepakati dan memang wajar, Gerindra duduk sebagai wakil gubernur. Ada kader Gerindra yang diusulkan dan tinggal menunggu finalisasi. Artinya mudah-mudahan surat rekomendasi sebentar lagi keluar dari partai-partai sehingga namanya bisa segera dipublikasikan. Kalau tentara masih disimpan dulu, belum layak tayang karena memang belum, proses komunikasinya belum final. Tetapi memang mengarah ke Gerindra mendapatkan posisi sebagai wakil gubernur. Komposisi kursi di DPRD Kalimantan Selatan yang paling banyak partai apa? Kalau saya boleh rinci Bang, yang paling tinggi 12, kan semua total 55 ya. Yang paling tinggi Golkar 12, PDIP dan Gerindra sama-sama 8, PAN 6, PKB dan PKS sama-sama 5, Nasdem 4, Demokrat dan P3 sama-sama 3, yang terakhir Hanura 1 kursi. Jadi mendapatkan memenuhi syarat 20% itu 11 kursi. Karenanya tadi kalau Golkar bisa maju tanpa koalisi karena 12 ya. Saya sekarang terus berkomunikasi dengan banyak partai, saya tidak bisa sebutkan karena masih berproses. Tapi yang sudah publik ketahui, yang jelas tidak komunikasi dengan Partai Bulan Bintang dan PKPI ya. Karena nggak ada kursinya di tapi beberapa partai yang tidak mempunyai kursi itu tetap berkomunikasi dalam konteks mendukung dan jaringannya tetap berkomunikasi dengan kami walaupun tidak sebagai syarat pengusung, tetapi tetap saja penting karena kan masanya tetap ada Partai Garuda, ada macam-macam yang berkomunikasi dengan saya. Yang pasti yang publik ketahui memang kan Gerindra sama Demokrat. 8 Gerindra, 3 Demokrat, memang 11 kursi dan memang pas memenuhi syarat kursi untuk maju sebagai calon gubernur. Bagaimanapun kan tidak mungkin dong modal nol gitu ya. Saya tahu kan kantong Denny Indrayana nggak banyak-banyak amat itu ya. Walaupun jadi lawyernya pasangan Prabowo Sandi kemarin, kayaknya nggak banyak juga uangnya. Lalu modal politiknya dari mana dan diperkirakan berapa biaya kampanye yang mesti disediakan untuk pemilihan gubernur? Estimasinya biar publik juga tahu, walaupun lurus menjadi calon gubernur, bupati, wali kota itu ya nggak gampang juga gitu. Jadi kalau berapa modal, kan saya pernah duduk sebagai pejabat, saya mendapatkan amanah sebagai pejabat publik. Saya pernah laporan LHKPN waktu staf khusus presiden bidang hukum HAM dan pemberantasan KKN itu 2008-2011. Saya pernah lapor waktu wakil menteri hukum dan HAM waktu menduduki dan setelah selesai mendapat amanah. Jadi bisa dicek di sana, nggak terlalu jauh, walaupun sudah 6 tahun yang lalu ya segitu juga, masih belum ada perubahan signifikan. Kalau terkait dengan berapa, ini menarik Bang. Jadi ada salah satu kepala daerah, gubernur, artinya pernah ikut kontestasi gubernur, mengatakan
modalnya untuk sampai kemarin pemilihan di 2015 itu 500 miliar. Ada yang mengatakan salah, itu ketua timnya bilang 600 miliar. Waduh, bilang sekali. Informasi lain bahkan 800 miliar. Jadi luar biasa memang. Tapi ini itu duit itu duit semua itu. Kelihatannya ini karena memang kemampuan pemodalnya yang besar. Karena kalau daerah-daerah lain saya pikir tidak habis segitu. Itu menunjukkan Kalimantan Selatan ini sebagaimana kajian KPK yang saya baca, kalau dia punya kekayaan alam makin besar, biaya politik untuk kontestasi pemilunya juga makin tinggi. Nah, ini saya pikir terkonfirmasi. Memang di beberapa wilayah dengan sumber daya alam seperti Kalimantan Selatan, akhirnya banyak kepentingan bisnis yang merasakan perlu untuk ikut mengamankan perusahaan-perusahaan, propertinya dan lain-lain, dan akhirnya biaya kos politiknya menjadi tinggi. Bagaimana dengan saya? Ya karena memang tidak itu modalnya, ya sejauh ini saya tidak berkonsentrasi dengan pembiayaan politik yang tinggi itu. Saya tetap melakukan langkah-langkah mendekati pemilih dengan cara-cara yang sangat efisien. Itu 500, 600, 700 miliar itu sudah termasuk money politicsnya atau ya, hanya ongkos transportasi saja atau kalau mobilisasi? Yang 500 misalnya, yang 500 itu bilang begini, 500 miliar di hari hanya itu 150 miliar. Jadi DPT Pilpresnya Kalsel itu 2,9 waktu 2019 kemarin. Bulatkanlah 3 juta. Ya kalau angkanya 500 miliar dihitung sendiri saja, tentu tidak semua kemudian dapat 3 jutanya, tapi kosnya tinggi lah. Memang kalau kita bicara dengan politik praktis seperti sekarang yang relatif koruptif dengan politik uangnya, karena itu perlu dievaluasi dengan sangat mendasar. Salah satu yang mendorong saya, membuat saya ingin maju ini adalah membuktikan bahwa proses politik yang seperti ini mesti dilawan, bahwa kita bisa melakukan kontestasi pemilihan gubernur dengan kos yang sangat minimal, dengan dorongan bahkan relawan yang justru harus bahkan dengan keikutsertaan teman-teman relawan yang luar biasa. Saya pernah membaca seorang relawan saya ikut mencetak brosur dengan uang 50.000. Kontribusinya dari angka sangat minim, tapi nilainya menurut saya luar biasa sebagai partisipasi dari masyarakat yang ekonomi menengah bawah itu 50.000 itu untuk ikut berperan serta melakukan perubahan di Kalimantan Selatan. Dan ini bukan 1-2 orang, Bang. Saya tersentuh dan kadang-kadang tersenyum juga mendapati respon yang sedemikian dari pemilih-pemilih di Kalimantan Selatan. Ada yang cetak baliho sendiri, ada yang cetak tahu sendiri, ada yang bikin masker, macam-macam kontribusinya. Dan menurut saya inilah kontribusi saya pada proses ini. Menang tentu adalah salah satu target, tetapi bukan yang juga satu-satunya, karena itu tidak ingin kalah. Tetapi saya juga ingin berkontribusi menang dengan cara yang juga terhormat. Apa masih mungkin ya? Melihat mungkin, Bang. Harus mungkin dan saya yakin nanti kita buktikan, Bang. Nanti kita buktikan Kalimantan Selatan pilgubnya nanti Desember tanggal 9 itu insya Allah pertama tanggal 6 September diikuti oleh pasangan calon Denny Indrayana dan wakil gubernurnya. Itu tes pertamanya. Kemudian banyak 9 Desember insya Allah nanti gubernur terpilihnya Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah Denny Indrayana dan pasangan wakil gubernurnya. Dan nanti Abang kita undang pas pelantikan di Istana Negara, Bang. Kan, Bang. 9 Desember itu kan hari kelahiran Denny, nggak? Bukan? 2 hari menjelang, Bang. Jadi itu kado ulang tahun saya nanti, Bang. Begitu. Oke. Oh, 11 Desember ya? Betul. 9 Desember itu hari anti korupsi, Bang. Jadi sudah benarlah pada hari itu kita melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak, karena itu hari anti korupsi di dunia. Jadi sudah ada tanda-tanda zaman bahwa yang menang yang kita kira punya semangat anti korupsi lah. Mudah-mudahan saya termasuk di dalam.
luar biasa ya. Tapi sekali lagi saya agak penasaran. Gini, logistiknya tuh dari mana aja sekarang ini? Sudah disiapkan atau logistiknya itu baru akan dicari-cari nanti? Tentu sudah ada yang memberikan juga bantuan-bantuan. Teman-teman, termasuk kalau abang tanya teman-teman dekat abang itu berapa kali dapat pesan WA dari saya itu. Mbak kita iya, itu memang termasuk yang kirim-kirim teman-teman jadi, dekat lah. Jadi teman-teman yang tahu bahwa ini memang perjuangan yang tidak mudah, bahwa meskipun mungkin bukan pemilih di Kalimantan Selatan, tahu bahwa ya perjuangkan dari dulu ya hal-hal semacam ini, prinsip-prinsip korupsi, sehingga beberapa sahabat-sahabat dari UGM, dari universitas lain, teman-teman kos, teman-teman kuliah, teman-teman SMA, sedikit banyak juga terketuk untuk membantu. Beberapa pengusaha di Kalimantan Selatan yang ingin perubahan juga membantu meskipun takut-takut karena yang dihadapi incumbent. Tapi alhamdulillah saya sejauh ini terbantu dan bisa 8 bulan lebih ini kami berjalan meskipun tidak jor-joran karena memang bukan di situ kekuatannya, bukan di kapital, bukan di uang, tapi alhamdulillah bisa mempengaruhi proses sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat sejauh ini, Bang. Konon yang ditakuti yang powerful itu kan bukan incumbent-nya kan, bukan petahana, tetapi cukong di balik incumbent mungkin ya. Bukan cukong lah ya, penyandang modalnya atau orang kuat di sana yang kita tahu bahwa punya hubungan baik dengan Jakarta kan. Saya tidak mau sebut nama ya biar jangan fitnah, tetapi kalau membaca konstelasinya seperti itu. Ini kan jamak terjadi kalau daerah-daerah tambang seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, rasanya tidak mungkin lah pilkada itu tanpa diikuti ya, bukan direcokin melibatkan ya, tanpa melibatkan raja-raja tambang kan begitu. Dan di situ kan sudah terkenal ada salah seorang raja tambang yang kuat ya, The Giant, yang konon kalau nggak salah masih saudara kan dengan incumbent kan? Kalau nggak salah, iya. Biasa Bang, kalau ada pemodal yang kuat yang kemudian mendukung salah satu kandidat, itu tentu saja bukan tipikal Kalimantan Selatan. Daerah-daerah lain juga punya pola relasi yang sama antara calon kepala daerah dengan pemodal-pemodal yang ingin mengamankan bisnisnya. Nah, ini yang menurut saya juga perlu diperhatikan. Tentu tidak dilarang ada dana kampanye, sumbangan yang diberikan kepada calon, dan itu diatur dalam undang-undang pemilu, kita sama-sama paham dengan batas maksimalnya. Tapi yang memang perlu kita jaga sama-sama agar relasi itu tidak kemudian dominan. Bagaimana dominankah di Kalimantan Selatan? Nah, ini yang perlu dicek lagi, karena biasanya wilayah-wilayah yang kaya kekayaan alam ini problemnya sama, bahwa ada kekuatan-kekuatan yang ingin mengamankan bisnis tambang dan lain-lain. Bagi saya itu wajar dari satu sisi, artinya saya tidak datang untuk kemudian menutup tambang-tambang di Kalimantan Selatan, bukan begitu. Yang ingin kita lakukan adalah menjaga agar good corporate governance-nya, bagaimana tata kelola bisnisnya berjalan dengan baik, dan good governance-nya, tata pemerintahannya berjalan juga dengan amanah. Jadi harusnya sih kita tidak membuat takut siapa-siapa, karena kita tidak ingin merusak bisnis di Kalimantan Selatan. Kita ingin berusaha agar bisnis itu membawa manfaat bagi sebanyak mungkin rakyat Kalimantan Selatan dan Indonesia tentu saja, sebagaimana amanat konstitusi pasal 33. Tapi kan tidak mungkin juga tidak mengganggu establishment sekelompok orang ya, dan sudah bukan rahasia lagi. Kalau ada tambang, ada pengusahanya, ada backupnya, dan kadang-kadang tergantung size-nya. Makin besar size pertambangannya, maka backupnya bukan skala lokal lagi, tapi sudah skala nasional ya, bahkan bisa internasional. Nah ini Kalimantan Selatan ini kan
pasti backupnya udah skala nasional. Jadi ngutak-ngatik Kalimantan Selatan sama saja mau membangunkan macam-macam tidur di Jakarta ini kadang jangan-jangan Bung Denny. Ya saya katakan bahwa yang saya ingin lakukan memperbaiki tata kelola bisnisnya, tata kelola pemerintahannya itu harusnya disambut dengan senang, karena daripada terus gontok-gontokan. Kalau misalnya tata kelolanya buruk kan merugikan semua juga. Harus ada biaya tinggi, uang pelicin dan lain-lain yang harus dikeluarkan, dan itu menjadi kos yang tidak sedikit. Loh, pengusaha kalau dapat iklim bisnis yang sehat, menurut saya juga akan senang-senang saja. Jadi itu yang saya tawarkan, bahwa ini bukan mengganggu siapa-siapa, tidak ada bermaksud untuk membangun konflik. Yang ingin kita tawarkan adalah tata kelola dan tata pemerintahan yang lebih baik, lebih membuat nyaman bagi masyarakat, membuat nyaman bagi investor, dan artinya kan malah lebih nyaman daripada kemudian rebut-rebutan lahan, sidang-sidang dengan biaya mahal. Kalau kita sebagai regulator, sebagai pemegang amanah di daerah mencoba mengaturnya dengan tata pemerintahan, dengan aturan main yang jelas, saya pikir itu menarik juga bagi investor, bagi pemodal, mengapa tidak? Iya, saya ingat Faisal Basri ya, ketika sangat idealis sekali menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dan itu DKI, ya kita tahu penduduknya jauh lebih rasional ya, barangkali bisa diedukasi secara baik. Dan Faisal Basri bukanlah orang baru, bukan new kid on the block ya, di dalam perjakartaan pada Pilgub berapa waktu itu, Pilgub 2012 ya, Pilgub 2012 lupa ya, 2012 ya Pilgub 2012, tapi ternyata tidak cukup populer juga ya, tidak cukup signifikan, kalah dengan Jokowi ya, Pak Jokowi yang diambil dari Solo, yang tidak punya track record di Jakarta, yang KTP-nya masih orang luar Jakarta, yang tentu belum pernah berbuat untuk Jakarta juga, tapi tiba-tiba menang. Padahal waktu itu Faisal Basri menggandeng Bim Benyamin, semua orang tahu itu putranya Benyamin S kan. Artinya ketika konsep idealistik itu ditawarkan, kok masyarakat kok juga nggak tergerak gitu loh. Saya khawatir Bung Denny mengalami hal yang sama begitu. Di depan iya semua, tapi begitu hari H ya tergantung serangan pajarnya kan. Ada yang serangan pajar, ada serangan duha, ada serangan macam-macam, tergantung ya. Karena hasil survei kan mengatakan kan, preferensi pemilih itu tergantung. Ada yang karena dia terima pertama, ada karena yang terima paling besar, ada yang terima terakhir, kira-kira begitu ya. Tapi kalau dia tidak terima, wassalam, ya kira-kira begitu. Masih yakin nggak, Bung? Yang pasti saya tidak akan memberikan amplop, Bang, kepada pemilih. Itu prinsip yang tidak bisa dilanggar. Jadi ya, apakah akan menang dengan idealisme itu? Saya masih optimis tuh, Bang. Kalimantan Selatan kebetulan wilayah yang dikenal agamis. Di sini kemarin kami ada haul guru sekumpul, itu luar biasa. Saya buka posko di depan satu-satunya mall di Banjarbaru itu. Saya kebetulan punya posko di sana. Itu jaraknya sekitar 6 kilo dari pusat peringatan, dan itu penuh dengan manusia. Jadi ada abah guru sekumpul yang sangat dihormati di Kalimantan Selatan, dan hampir tiap hari itu ada majelis-majelis, pengajian, dan di situ edukasi tentang jangan menerima uang kalau memilih pemimpin itu terus digaungkan, karena baik yang menerima maupun yang memberi kan dua-duanya secara hadis itu masuk neraka. Jadi edukasi semacam ini berjalan di masyarakat, dan saya pikir relatif efektif lah ya. Karena itu saya masih menaruh harapan bahwa idealisme itu kalah dengan praktik-praktik curang, tentu terjadi di beberapa tempat, dan ada contoh-contohnya tidak sedikit. Tapi mudah-mudahan nanti 2020 ini pada hari anti korupsi muncul satu kejutan dari Kalimantan Selatan bahwa uang bukan segalanya. Saya agak miris loh, jadi ketika kita bicara tentang pemberian amplop ya, kalau head to head misalnya, katakanlah Bung Denny yakin tidak memberikan uang, berarti kan amplop kan dari semua dari lawannya.
Lalu fungsi Bawaslu ngapain aja gitu loh? Saya tidak mengatakan lawan pasti kasih amplop loh Bang. Ya, yang pasti dari saya tidak, ya kan. Apakah nanti kontestan saingan yang lain memberikan amplop, saya kan tidak tahu. Tapi yang bisa kami pastikan adalah kami tidak akan melakukan praktek-praktek amplop itu. Dan ya that's okay lah. Tapi kan rasanya miris sekali ketika kemudian ada praktek peramplopan di pilkada. Lalu kemudian tidak ada satu kasus pun yang bisa membuat calon itu didiskualifikasi. Ya kita kan tahu Bang, kalau kita abang sama saya kan juga praktik di MK sengketa hasil pemilu, ya tidak banyak penegakan hukum kita efektif dalam hal menangani politik uang ini. Mayoritas tidak menjadi kasus karena berbagai alasan. Itu pun yang kita evaluasi lah. Kenapa demikian? That's okay. Kalau MK kan dia kan hanya menerima saja apa yang disajikan. Ya. Tapi ini Bawaslu yang punya perangkat sampai ke TPS segala. Masa dia tidak temukan satu pun? Jadi bertanya, padahal abang tahu jawabannya itu. Enggak juga, saya bertanya ya. Ya memang sobat hero sekalian, salah satu yang saya permasalahkan adalah pola rekrutmen KPU ya. Dan Bawaslu, nggak apa-apa juga dimarahin teman-teman KPU Bawaslu ya, yang kadang-kadang ketat, penuh dengan perkoncoan ya kan, penuh dengan perjaringan, sehingga tugas untuk mewujudkan pemilu yang jurdil nggak tercapai. Kalau soal penolakan di MK itu kan nggak bisa jadi indikator. Kadang-kadang di MK bukan karena tidak ada kecurangan, karena memang secara formal prosedural nggak bisa diproses karena marginnya lebih dari 2%. Jadi salah satu barangkali kesimpulan kita Bang, hampir semua rekrutmen leader kita, pemimpin kita di level kepala daerah, level lembaga-lembaga KPU, Bawaslu, yang lain-lain, bahkan hakim konstitusi barangkali orang bisa bicara, itu masih menyimpan persoalan ini kalau dilihat dari kemudian ternyata di lapangan masih ada persoalan-persoalan begitu nyatanya praktik politik uang, tapi penegakan hukumnya tidak berjalan secara baik. Kan berarti ada persoalan nih di implementasi aturan main kepemiluan kita. Dan abang apa nggak merasa pemilu lah. Apa nggak merasa berdosa itu ya ketua-ketua umum partai politik, kan itu kan atas perintah ketua umum partai politik semua ya. Maksudnya nggak ada keinginan atau giroh semangat untuk memilih lembaga-lembaga penyelenggara pemilu yang betul-betul amanah ya, yang betul-betul berintegritas, mandiri, independen gitu. Kok kesannya makin berintegritas makin nggak akan dipilih. ini termasuk curhat gitu ya. Ya juga Bang. Jadi ya mudah-mudahan mulai banyak lah teman-teman di partai politik, pemimpin partai yang saya ajak komunikasi juga punya kerisauan, kegalauan yang sama. Dan itu yang kemudian saya kuatkan komunikasinya. Saya bilang, ayo dong, bantu kita di Kalimantan Selatan untuk membuktikan bahwa pemilu yang jujur dan adil tanpa kecurangan, tanpa politik uang itu bisa berjalan. Mudah-mudahan Kalimantan Selatan bisa jadi success story-nya gitu. Dan saya yakin di daerah lain juga ada lah. Saya lihat beberapa kawan yang berhasil menang, diapresiasi oleh masyarakat menjadi dengan suara tinggi itu karena performanya di periode pertama misalnya, menang lagi di periode kedua karena dianggap melakukan kerja dengan amanah, dan itu kan dugaan saya less money politik. Artinya ya, tapi biasanya mereka itu sudah jadi bupati, wali kota dulu, karena itu dia punya comparative advantage di sana. Contoh misalnya Gamawan Fauzi, itu nggak banyak tuh dananya dulu, tapi dia bisa mengalahkan yang dananya lebih besar karena dia sudah punya record yang baik kan di Solo, Kabupaten Solo ya kalau nggak salah. Iya. Itu kan bisa, tapi lalu kemudian mungkin Gubernur Sulawesi Selatan, saya nggak tahu ya, tapi bagus dianggap waktu menjadi bupati bupati di daerah Bantaeng ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah itu kan ketika maju juga baik dianggap karena punya track record yang baik gitu ya.
beberapa orang juga merasakan hal yang seperti itu. Tetapi ini Bung Denny ini sebenarnya kan pemain nasional. Ibarat kompetisi kan sudah ikut dalam kompetisi nasional, walaupun tidak ikut ya, tetapi kan berada di lingkar kompetisi nasional, tapi tiba-tiba balik ke lokal. Dulu banyak tuh Agung Gumelar tuh waktu ke Jawa Barat gagal tuh ya kan, walaupun pulang kampung dia bilang macam-macam itu tokoh-tokoh politik. Harus diskusinya harus optimis Bang. Jadi abang juga ya realitasnya memang tidak mudah, menantang. Iya. Tetapi kalau saya hitung-hitung kemungkinan menangnya tidak ada ya saya nggak kemudian juga ikut kompetisi ini. Jadi banyak faktor yang kemudian kami hitung, termasuk hasil survei, termasuk geopolitik tadi yang kita bicara, termasuk kemudian ini angkanya kok pas ya, Gerindra 8, Demokrat 3, kebetulan kenal Pak SBY, kebetulan kenal Pak Prabowo. Jadi hitung-hitungan itu membuat saya optimis dan rasa-rasanya kalau kita berhadapan dengan incumbent kan salah satu yang sering membawa kemenangan itu kan isu perubahan. Saya menggunakan tagline hijrah gasan Banua. Hijrah itu artinya gasan itu artinya untuk. Banua itu Kalimantan Selatan. Jadi mudah-mudahan bisa menarik lah, membawa suasana yang ke arah lebih baik. Hijrah kan ke arah yang lebih baik, nggak ada hijrah ke arah yang lebih buruk kan. Ada juga dulu waktu yang ikut Nabi hijrah itu ternyata dia mau ikut pacarnya itu. Jadi ada cerita kan motivasi hijrahnya ternyata bukan karena menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi pacarnya ikut hijrah kan, ada ya cerita seperti itu. Tapi Bung Denny, kenapa saya selalu mengambil take position sebagai orang yang pesimistis? Karena perlu di dalam pilkada, di dalam pilgub apapun, dalam pilpres banyak sekali orang yang membisik-bisikkan, wah kita menang di sana, kita hebat di sana, hebat di sini dan lain sebagainya. Padahal sampai hari H itu lari semua akhirnya. Saya membangun komunikasi dengan teman-teman, termasuk Gubernur Jakarta, sahabat kita Bang Anies Baswedan. Saya bertemu, bicara, dan salah satu yang dipesankan oleh Anies adalah jangan terlelap dengan banyaknya pujian-pujian pada saat semacam ini, karena laporan biasanya apalagi dari relawan, waduh bagus-bagus semua. Jadi nggak ada relawan, iya. Hati-hati kita bisa hanyut. Itu betul apa yang abang sampaikan itu tentu juga saya perhatikan dan saya masih merasa memang harus kerja keras lah untuk mencapai titik yang disebut victory, kemenangan itu. Tapi sekali lagi bacaan saya, mudah-mudahan saya tidak keliru, tidak subjektif, kesempatan untuk kemudian mendapatkan amanah sebagai Gubernur Kalimantan Selatan itu meskipun dengan modal kapital yang tidak besar masih terbuka, dan itu yang akan saya perjuangkan. Nah, saya cuma hanya bisa mengaminkan. Terima kasih Bung Denny, Prof Denny. Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya baik ya. Kalau ada contoh yang baik, siapa tahu yang lain juga ikut-ikutan ya kan. Refli Harun mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Tenggara. Nanti dibuat dulu provinsinya ya. Terima kasih Bung Denny ya, mudah-mudahan baik dan berhasil. Jadi Sobat Era sekalian, saya sengaja hanya tanya soal ini karena tertarik dengan dan gemes juga dengan kontestasi pemilihan baik kepala daerah, pilpres maupun pileg yang orang selalu mengatakan harus ada duit, harus ada money politik dan lain sebagainya, seolah-olah tidak punya kesempatan bagi calon yang memang mau tidak money politik. Nah, mudah-mudahan nanti Prof Denny ya itu betul-betul menunaikan janjinya. Kita lihat. Karena Bung Denny sudah piawai ini belajar politiknya sepertinya. Saya kira itu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Oke. Ya Sobat Era sekalian, itu tadi dicecar dengan Denny Indrayana. Saya hanya nanya satu soal saja ya. Biar durasinya jangan kepanjangan dan kita bisa tanya yang lain nanti ya. Soal-soal yang berkaitan dengan korupsi, konstitusi dan lain sebagainya.
Tapi kita akan lihat tanggal 9 Desember kalau pilkadanya nggak ditunda. Kalau pilkadanya ditunda, ya apa boleh buat. Apalagi ada yang mengatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD saja for the time being karena adanya COVID-19 ini. Nah, nanti kita lihat apakah tanggal 9 Desember itu memang pemilihan dan tanggal 11 Desember tepat hari ulang tahun Profesor Denny Indrayana tiba-tiba hasilnya sudah diketahui untuk kemenangan yang bersangkutan. Mudah-mudahan, karena saya mendorong siapapun yang bermaksud baik di Republik ini. Ya, sobat era sekalian, itu saja dicecar dengan Profesor Denny Indrayana. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, membenci dan memeras. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.